Dan YLT 2,2% selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan dividennya 9,3. Menarik juga, yaitu perusahaan mid cap. Nah, ETF keempat adalah mid cap dividend growers. Tapi apa sih mid cap itu maksudnya apa gitu? Itu adalah perusahaan yang ukurannya di tengah-tengah. Dia bukan startup, tapi bukan juga perusahaan giant kayak Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla gitu. Biasanya nilai perusahaan mereka berada di kisaran 33 triliun sampai 165 triliunan rupiah. Tapi mereka udah cukup besar dan terbukti bisa hasilin uang. Dan punya uang buat berkembang lebih jauh. Tapi karena masih punya ruang buat tumbuh, potensi kenaikan dividen mereka juga jadi lebih besar. Contohnya nih misalnya ETF-nya namanya REGL. ETF pertama ini fokus pada mid cap dividend aristocrats. Artinya perusahaan-perusahaan menengah yang udah terbukti ngebayar dividen dan terus naikin dividennya selama bertahun-tahun. Tapi dalam kasus REGL minimal sekitar 15 tahun ya ini ya harus bertahan perusahaannya sebelum masuk ke ETF ini. Dan dividen YLT 2,2% selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan dividennya 9,3, expense ratio 0,4%, total untungnya 9%. Rodannya kecil banget minus 3. Jadi kombinasi antara perusahaan yang udah cukup matang tapi masih punya potensi berkembang. Jadi pas lo beli REGL ETF ini, lo beli puluhan perusahaan dari berbagai sektor mulai dari perusahaan asuransi seperti Hanover dan Unum, perusahaan kesehatan kayak Shemet, perusahaan energi seperti DT Midstream, perusahaan keuangan seperti SEI Investment, UMB Financial, sampai perusahaan industri seperti Reliance, Little Views, and Polaris. Jadi perusahaan-perusahaan menengah yang mungkin lo belum pernah dengar. Yang kedua ada juga ETF PEY. ETF berikut ini dibuat oleh perusahaan investasi Invesco. Yang menarik dari PEY adalah fokusnya bukan cuma perusahaan yang naikin dividen, tapi juga perusahaan yang berusaha ningkatin nilai bisnis dan harga sahamnya. Jadi investor dapat dua potensi sekaligus. Pertumbuhan harga aset dan pertumbuhan si dividennya.